Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puja dan syukur al-fakir panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pada kesempatan yang berbahagia ini al-fakir masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang, sehat wal afiat, sehat jasmani dan sehat rohani. Dan al-fakir memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di sisa-sisa hidup al-fakir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-fakir dimampukan untuk senantiasa mentasarrufkan seluruh jiwa raga al-fakir untuk senantiasa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedulur yang dirahmati Allah, alangkah indahnya kita sebagai umat manusia, sebagai umat yang beragama Islam. Yang pertama, untuk senantiasa bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yang kedua, gunakanlah sisa-sisa hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk membenahi diri kita dari segala dosa, dari segala kekurangan yang ada di dalam diri kita. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di sisa-sisa hidup kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk senantiasa berbuat baik, untuk senantiasa memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah itu yang wajib maupun ibadah itu yang sunnah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Alangkah malangnya bagi orang-orang yang ada di dalam hati dan pikirannya sifat-sifat yang merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Di antaranya bagi orang-orang yang senantiasa menzalimi satu sama lain, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Karena pada hakikatnya ketika orang berbuat zalim kepada orang lain, hakikatnya dia membuat kerugian, kehancuran buat dirinya sendiri. Dan alangkah malangnya ketika ada orang yang berbuat zalim kepada seseorang dan orang itu berdoa kepada Allah, maka doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah bagi orang-orang yang senantiasa di dalam hatinya, di dalam pikirannya terus-menerus mempunyai sifat-sifat yang zalim, mempunyai sifat-sifat yang negatif, sifat-sifat yang merugikan orang lain, cepatlah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian di dunia mendapatkan keselamatan dan di akhirat pun mendapatkan keselamatan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hikmah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang senantiasa didolim oleh satu sama lain, di antaranya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan yang pertama, jangan sekali-kali kita melakukan suatu hal yang sama yang dilakukan orang lain kepada diri kita. Dan yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah musibah berupa penyakit, disitulah maghfirahnya Allah, ampunannya Allah kepada kita dari segala dosa yang kita kerjakan. Dan yang ketiga,
ketika kita bersyukur atas karunia kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka disitulah Allah akan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lain, kenikmatan-kenikmatan yang lebih besar dari kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita sebelumnya. Janji Allah di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka di dalam ayat yang pertama Al-Fakir bacakan, Allah berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat kami yang mana yang akan dibohongi oleh kalian semua. Hikmah didolimi orang, yang pertama doa kita diijabah dan diangkat derajat oleh Allah. Hikmah kedua diberikan penyakit, kita diberikan ampunan maghfirah oleh Allah. Hikmah ketiga kita syukuran, kita akan diberikan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang belum diberikan oleh Allah kepada kita. Yang penting kita sabar, kita ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedulur yang dirahmati Allah, semoga yang Al-Fakir sampaikan bisa bermanfaat, khususnya buat Al-Fakir dan umumnya buat saudara-saudara semua, dan semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, maghfirah, nusrah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.